Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali di awal pekan, saya Alam Perdana menjumpai Anda dalam program Berita 5. Hari ini tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi, salah satunya terkait dengan pemilu tanggal 9 April mendatang dan bagaimana persiapannya. Kita akan memberikan kabar untuk Anda dan berikut kami hadirkan Berita 5 selengkapnya. Kita mulai pemirsa, Bupati Pati Haryanto minggu pagi kemarin menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Juwana. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah setempat mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar lebih kurang 13 miliar rupiah untuk berbagai bidang. Bertempat di halaman stasiun pengisian BBM untuk nelayan di PPI Bajomulyo Juwana, Bupati Pati Haryanto minggu pagi menerima bantuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI Syarif Cecep Sutarjo senilai 13 miliar 99.739.000 rupiah. Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Syarif Cecep Sutarjo menuturkan salah satu tujuan dikucurkannya bantuan tersebut untuk mendukung program swasembada garam nasional. Apalagi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati menjadi salah satu dari sejumlah kabupaten sentra garam. Sementara itu, Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menyambut baik bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Haryanto berharap bantuan tersebut selain tepat guna, juga tepat sasaran, sehingga masyarakat nelayan maupun petani tambak dapat benar-benar merasakan kebijakan dari pemerintah. Endus Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto Senin siang bersama instansi terkait lainnya melaksanakan monitoring kondisi terkini infrastruktur di Kompleks Wadung Siloromo, Gembong. Dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bupati Pati Haryanto Senin siang melaksanakan kegiatan monitoring kondisi infrastruktur, sekaligus melihat secara langsung kondisi Waduk Siloromo yang sempat membuat masyarakat Pati Kota merasa was-was terkait berita bohong tentang dibukanya pintu waduk tersebut ketika banjir melanda Pati beberapa waktu yang lalu. Sejumlah catatan berhasil diinventarisir oleh Bupati Pati Haryanto terkait dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di waduk tersebut. Ditemui di sela-sela monitoring, Bupati Pati Haryanto mencatat kondisi jalan menuju Waduk Siloromo perlu segera diadakan perbaikan. Selain juga rumah dinas penjaga menara waduk, selain juga beberapa fasilitas yang ada di komplek waduk untuk dinormalisasi. Terkait dengan dulu yang diisukan pada waktu banjir, sering kalau Waduk Siloromo itu dibuka dan ternyata memang itu tidak pernah ada. Dan kalau memang ada beberapa yang mungkin dari Pemda ini bisa membenahi, nanti akan kita komunikasikan biar tidak terjadi kesalahan terhadap penanganan ini. Hasil monitoring menurut Bupati Pati Haryanto akan segera dilaporkan ke Gubernur Jawa Tengah dan BBWS Pemali Juwana agar segera ditindaklanjuti karena penanganan Waduk Siloromo menjadi kewenangan yang bersangkutan. Secara prinsip, Haryanto menambahkan, pemerintah Kabupaten Pati mencoba turut membantu perbaikan sarana dan prasarana yang ada, tentunya melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan permasalahan baru karena tumpang tindih kewenangan. Endus Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita pemilu pemirsa, di mana parpol peserta pemilu 2014 maupun para caleg yang baliho atau gambarnya ditertibkan Panwaslu Kabupaten beserta tim gabungan karena dipasang di zona larangan beberapa waktu yang lalu, saat ini bisa diambil kembali di gudang Panwaslu Kabupaten setempat. Berdasarkan hasil penertiban APK yang melanggar peraturan, terdapat puluhan ribu APK yang meliputi spanduk, baliho, dan umbul-umbul dari berbagai caleg maupun parpol yang telah diamankan di gudang Panwaslu Pati. Ketua Panwaslu Pati Suyoto mengungkapkan pihaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para caleg dan parpol yang ingin mengambil alat peraga kampanye sitaan dari hasil penertiban. Sebab menurutnya, APK tersebut merupakan hak pemilik sepenuhnya.
Lebih lanjut, pihaknya menuturkan terkait syarat pengambilan APK, ia menyatakan pemilik APK harus memenuhi persyaratan pengambilan APK yang disita dengan membuat pengajuan surat permohonan kepada Ketua Panwaslu dan tim penertiban APK. Selain itu, jika pengambilan APK diwakilkan kepada kader atau pengurus parpol, maka harus disertai dengan adanya surat pengalihan hak atau surat kuasa pengambilan APK. Terus bagi pemilik APK tersebut jika ingin mengambil APK yang ditertibkan gimana, Pak? Ya, baik Mas. Jadi gini, karena dalam peraturan ini kepada pemilik alat peraga yang telah ditertibkan mengambil alat peraga dimaksud dengan syarat surat permohonan pengambilan. Pihaknya menambahkan, maksud pengambilan dengan prosedur tersebut tidak bermaksud mempersulit pemilik dalam mengambil barang yang menjadi hak mereka, tapi hanya bertujuan menegakkan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran atau setidaknya menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di program Berita 5. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa, kita lanjutkan kembali. Pemirsa, hari pertama pendistribusian logistik pemilu legislatif ke kecamatan, KPU Pati menggunakan 4 armada untuk mendistribusikan 2 kotak suara kosong ke 12 kecamatan yang dianggap paling jauh dan rencananya kegiatan tersebut akan selesai dalam waktu 2 hari. Proses pendistribusian logistik dari KPU ke kecamatan mulai dilakukan Senin pagi. Dropping logistik yang penyelenggara pemilu yaitu 2 kotak suara kosong ke 12 kecamatan yang dianggap jaraknya paling jauh. 12 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sukolilo, Tlogowungu, Gembong, Juwana, Batangan, Wadari Jaksa, Gunung Wungkal, Celuak, Margorejo, Winong, Tambak Romo, dan Kayen. Proses pendistribusian 2 kotak suara kosong juga dikawal petugas keamanan dari polisi, Linmas, staf KPU, dan 3 tenaga kerja pemborong. Ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian logistik pemilu sampai tujuan dengan kondisi utuh dan tidak salah sasaran. Kasubag Umum Sekretariat KPU Pati Toto Antoro mengungkapkan, rangkaian pendistribusian logistik pemilu akan dilakukan dalam 3 tahapan, mulai dari distribusi kotak suara, kelengkapan logistik penunjang, dan surat suara serta formulir pendukung lainnya. Pak, terkait pendistribusian logistik hari pertama ini gimana, Pak? Adalah untuk pengiriman 2 kotak suara kosong. Selebihnya kita lakukan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2014 besok. Pihaknya menambahkan, rencananya dropping logistik tahap pertama yang baru saja mendistribusikan 2 kotak kosong tersebut ditargetkan akan selesai dalam 2 hari. Sedangkan untuk tahap kedua, distribusi logistik meliputi alat dan alas coblos ATK, sampul yang digunakan pasca pencoblosan, dan form C6 atau undangan. Dan yang terakhir yakni surat suara dan formulir yang digunakan saat pemilihan, masih menunggu dropping dari pusat dan provinsi. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Masih berita pemilu, di mana jelang pemilu legislatif 9 April mendatang, berbagai persiapan terkait pelaksanaan pemilu sudah banyak dilakukan KPU di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kudus. Hingga kini, penyaluran logistik Pileg sudah mencapai 60%. Pelaksanaan pemilu legislatif yang tinggal sebentar lagi membuat KPU Kabupaten Kudus bergerak cepat dalam proses pendistribusian kotak suara ke seluruh TPS. Sejak tanggal 6 Maret lalu, pendistribusian logistik KPU setempat mencapai persentase 60%, meliputi 5 kecamatan di Kabupaten Kudus. Ali Siswanto, staf KPU Kudus, Senin pagi mengatakan pendistribusian logistik Pileg sudah mencapai angka 60%. Di antaranya Kecamatan Cekulo, Mejobo, Bae, Jati, dan Kecamatan Dawe. Ali menambahkan, KPU Kudus belum bisa menargetkan kapan pendistribusian logistik akan selesai.
karena ada beberapa kebijakan yang harus diputuskan komisioner. Ya Bapak, ini perkembangan pendistribusian logistik sudah sampai berapa persen? Untuk saat ini distribusi logistik di Kabupaten Kudus sudah mencapai 60%. Untuk dikatakan selesai, kita belum bisa memastikan selesai dikarenakan untuk yang jenis surat suara formulir itu nunggu kebijakan dari komisioner. Meskipun demikian dipastikan hingga mendekati pelaksanaan Pileg mendatang, KPU Kabupaten Kudus optimis seluruh logistik terkait untuk pelaksanaan yang terdiri dari 596.381 kotak suara dapat terselesaikan. Is Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Masih dari Kudus pemirsa, sepekan terakhir kondisi perdagangan di pasar beras Wargu Kudus mengalami penurunan hingga 15%. Belum lagi harga jual beras yang turut menurun mencapai 20%. Diduga yang menjadi salah satu penyebabnya atau indikatornya adalah datangnya musim panen padi. Datangnya musim panen padi saat ini berdampak pada perdagangan beras di pasar beras Wargu Kudus. Para pedagang mengaku penurunan animo pembeli mencapai hingga 15%, belum lagi harga jual beras yang ikut turun, sehingga pedagang mengaku resah. Sutina, salah satu pedagang beras setempat mengatakan harga beras mengalami penurunan mencapai 20% dari sebelumnya. Jika harga beras jenis super biasanya mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogramnya, kini turun hanya berkisar Rp7.200 hingga Rp7.300 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras jenis biasa hanya Rp6.200 per kilogramnya. Bu, niki panen niki harga beras turun apa mboten, Bu? Turun. Saat niki pinten, Bu? Itu loro pitu telu. Per kilone? Per kilone. Niku jenis napa, Bu? SS. SS. Selain turunnya harga beras, prosentase konsumen pun menurun hingga 15%. Jika biasanya pedagang mampu menjual beras 8 karung hingga 1 ton per hari, kini hanya mampu menjual 1 hingga 5 karung beras saja. Pedagang beras hanya pasrah menanggapi hal tersebut dan tetap beraktivitas meski omset mereka menurun. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi dari Kabupaten Kudus akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami.